Assalamualaikum Mbak Nikmah. Waalaikumsalam. Mbak Nikmah yang habis minggu kemarin berkonseling sama saya kah? Ah, Oke. Bagaimana nih kabarnya Mbak Nikmah semingguan ini selama berkonseling sama saya pas minggu kemarin itu? ya alhamdulillah baik baik sih ya, lebih baik Oke. lah. Oh iya, Mbak Nikmah ini semester berapa? Ini semester 8 Semester 8. Dari universitas? UM Oke, dari UM. Jurusan mana nih? jurusan bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab. Oh iya, bahasa Arab. Itu ngajarin apa aja sih selain kayak berbahasa Arab itu kita? Hmm, di bahasa Arab sih sebenarnya bahasa Arab. Cuma kalau misalkan kan kayak pendidikan kan, jadi lebih ke ada teknis-teknis kependidikannya itu. Oke, berarti Mbak Nikmah udah AM belum? Ini nggak ngambil, Oh, nggak ambil. jadi ngambil yang reguler atau Oke. kuliah reguler. Tapi ada AM kan biasanya itu kalau pendidikan. Oke. Itu kalau semisal nggak ambil nggak apa-apa kah? Apa? Oh, nggak apa-apa. Oke. Mbak Nikmah tadi habis dari mana nih? Habis dari sholat tadi barusan selesai sholat asar. Oke. Kegiatannya apa aja seharian ini? Seharian ini tadi kebetulan tadi ini ada agenda itikaf di masjid tadi pagi sampai ya ikutin rutinitas itikaf masjidnya sampai pagi, habis itu pagi pulang beres-beres bentar terus lanjut ngelesin, habis itu udah gitu sih. Oke. Oh, sibuk ya Mbak Nikmah. Seharian ini ada iktikaf, terus ngelesin adik mentor juga. Semangat ya Mbak Nikmah. Siap-siap. Keluarga baik kan? Alhamdulillah. Oke. Mbak Nimah kesininya naik motor apa jalan kaki? Jalan, saya jalan pride. Oh, oke. Jalan terus ya. Oh, berarti dari semester 1 sampai semester 8 jalan terus. Kan ada teman juga, kadang-kadang kalau ada teman, kalau misalkan lagi kampusnya bareng, kadang-kadang dibarengin gitu. Enak ya kalau ada teman kayak gitu, bisa diajak bareng gitu. Oke. Mbak Nimah sebelumnya udah pernah ngikutin sesi konseling belum? Kebetulan ini yang pertama sama adiknya. Oke, baru perdana ya. Baru pertama kali. Oke. Sebelumnya berarti belum pernah ya? Mungkin nggak ini sih, mungkin apa namanya, nggak formal kan. Kalau ini kan kayak formal gitu kan. Nah biasanya kadang kayak cuma curhat sama teman, itu kan sesi konseling apa ya istilahnya, bukan non formal gitu. Oke, sering curhat sama teman gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan pada sesi konseling ini beberapa asas dan etika yang harus Mbak Nikmah patuhin ya Mbak Nikmah. Nah, jadi asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu Mbak Nikmah bebas tuh mau bercerita kayak apapun itu permasalahannya, dan yang tahu permasalahannya tuh cuman saya sama Mbak Nikmah doang. Jadi kayak orang lain gitu nggak bakal tahu Mbak. Jadi kalau Mbak Nikmah ada rasa gelisah ataupun risau gitu, jadi pas Mbak Nikmah bercerita dengan saya ini nggak perlu gelisah terus risau gitu ya. Jadi aman kok rahasianya sama saya. Terus ada asas keterbukaan. Mbak Nikmah tuh bisa terbuka tuh sama saya tanpa ada rasa canggung, dan anggap saya sebagai teman Mbak Nikmah sendiri gitu ya. Nah, terus Mbak Nikmah tuh bisa terbuka apapun dengan saya tanpa saya nggak akan ngebocorin ke siapa-siapa gitu. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Nikmah kesini tadi atas suruhan dari rekomendasi dari teman, orang tua, apa kemauan sendiri? Rekomendasi teman ada. Ada rekomendasi sama teman. Oke, rekomendasi dari teman ya. Temennya sebelumnya udah pernah melakukan konseling kah? Pernah. Oke, pernah ya. Oke, tidak apa-apa ya, rekomendasi dari teman. Setidaknya rekomendasi dari teman itu bisa membantu Mbak Nikmah juga ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Septiani. Di sini saya akan menjadi konselor dan fasilitator untuk Mbak Nikmah ke depannya. Oh ya, kita melakukan sesi konseling ini selama kurang lebih 30 menit ya Mbak. Apakah cukup? Cukup.
nanti Mbak Nikmah tenang aja, kalau masalahnya Mbak Nikmah kalau belum terselesaikan di hari ini, kita bisa rencanakan di minggu depan gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Oh ya, perkenalkan, nama saya Dwi Wura Septiani. Di sini saya akan menjadi konselor dan fasilitator untuk Mbak Nikmah selama 30 menit ke depan. Dan di sini saya juga akan mendengar semua keluh kesahnya Mbak Nikmah yang ada masalah, dan saya di sini akan menjadi sekaligus temannya Mbak Nikmah, ya anggap saja saya sebagai temannya Mbak Nikmah gitu ya. Oke. Sebelumnya Mbak Nikmah mau ke kamar mandi dulu ataupun kayak apa gitu sebelum kita melakukan konseling biar fokus? Enggak. Oke. Aman ya. Oke. Bisa kita mulai sekarang? Boleh. Oke. Baiklah, saya mulai. Mbak Nikmah bisa menceritakan permasalahannya Mbak Nikmah. Oh ya, sebelumnya saya izin untuk mencatat permasalahannya Mbak Nikmah ya. Oke. Sebenarnya ini bukan masalah yang gak gimana sih. Kan gak tahu ya apakah ini nanti jadi masalah atau enggak, soalnya kalau misalkan dari aku pribadi itu nggak terlalu masalah gitu. Jadi ceritanya gini, kan pas waktu gak tahu sih awalnya kayak gimana kok tiba-tiba bisa kayak gini kan. Jadi cuma kayak kata-kata bentar. Gak apa-apa, Mbak Nikmah, santai aja, gak apa-apa. Kan pas waktu SMA itu, oh enggak gitu deh awalnya. Kan biasanya kan orang mencap dirinya kan antara introvert atau ambivert, introvert atau extrovert kan. Nah pas waktu pas waktu SMA itu kan banyak tuh kayak kayak lagi boomingnya itulah ya terkait dengan extrovert introvert gitu. Terus akhirnya aku kan juga ada kan tes online di di internet gitu kan. Kayaknya emang orang introvert gitu kan, bukan hanya orang yang banyak bersosialisasi sama banyak orang gitu. Sekalipun kalau misalkan masalah SMA itu sebenarnya dari segi pertemanan sebenarnya nggak banyak persoalan gitu kan, karena ya udah fan aja sama teman gitu. Cuma kadang-kadang gitu gini, kayak aku tuh suka ngomong-ngomong sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada temen yang ajak aku nggak ada temen yang aku ajak ngomong, tapi aku ngomong sendiri gitu kan. Kayak ada yang menjadi di kelas terus kayak seolah ngobrol sama orang gitu. Itu sementara itu cuma kayak ya fan aja gitu kan, karena emang lagi kan waktu SMA itu kan banyak-banyaknya ini ya, lagi nggak tahu lah, itu paling banyak cerita gitu kan, drama gitu. Terus habis itu pas waktu itu sampai akhirnya temen sampai akhirnya ada yang sebenarnya kan kalau misalkan aku kayak ngomong sendiri itu kan di tempat-tempat yang nggak ada orang kan, banyak yang nggak terlihat oleh banyak orang gitu kan, karena pasti aneh dong dilihatnya gitu kan sama orang nggak ada siapa-siapa, aku ngomong sendiri gitu. Cuma kadang-kadang beberapa scene beberapa waktu itu kayak istilahnya ya, bukan ketahuan sih, kecolongan kayak seolah-olah temenku itu ada yang kayak Dima kamu ngapain kok ngomong sendiri gitu. Iya. Ada seperti kayak gitu. Terus habis itu karena sempet sih aku ngejelasin ke teman-teman kayak biasanya aku ngomong sama pikiranku, tapi emang dibicarakan aja gitu kan, diucapkan segala macam seolah-olah ngobrol sama orang gitu. Itu sih, tapi kan dari situ kan kayak mungkin ada sih teman-teman itu yang beranggapan kayak nggak ada temen buat diajak ngobrol gitu, kok sampai ngobrol sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari aku pribadi nggak ada masalah teman gitu kan, emang aku sukanya kayak gitu aja tiba-tiba gitu. Terus habis itu ternyata lanjut sampai sekarang. kadang masih ini sih, kadang meskipun spend waktunya nggak yang sebanyak pas waktu SMA ya, karena kan dari segi kesibukan kuliah kan ya lumayan gitu kan, tapi jadi makin sedikit tapi juga masih sering gitu. Kadang kalau misalkan teman-teman kos kayak kamu ngomong sama siapa gitu,
Itu sih cerita-cerita Anu. Tapi itu masalah nggak ya kalau misalkan menurut Nggak masalah sih Mbak, karena sebenarnya Mbak Nikmah tuh terserah dan bebas kalau mau berkonseling itu dalam bentuk ceritanya apa gitu yang menurut Mbak Nikmah itu seharusnya nggak patut buat diceritakan, itu jadi kayak sah-sah aja kalau dalam ruang BK gitu, karena kita itu kayak menerima semua keluh kesah yang dirasakan oleh semua konseling gitu. Jadi Mbak Nikmah tenang aja ya. Oke. Sebelumnya saya sangat memahami perasaannya Mbak Hikmah itu kayak gimana, dan saya sangat memahami kalau Mbak Hikmah itu pasti gak mudah kalau Mbak mau bercerita sama temen gitu ya. Takutnya kalau nanti temennya uh, kayak ember gitu loh istilahnya, kalau dan kayak mudahnya itu kayak temennya kalau kayak mudah bercerita ke teman-teman yang lain juga gitu. Takutnya Mbak Hikmah seperti itu kah? Sebenarnya enggak sih, tapi mungkin lebih ke apa ya, sebenarnya kalau misalkan cerita sama teman itu sebenarnya fine aja, tapi kan kayak pas waktu yang kayak tadi yang kayak ngobrol-ngobrol sendiri itu kayak terlintas apa ya, itu something, bukan mungkin dari segi pembicaraan itu kayak bukan curhat banget gitu, tapi cuma cerita doang gitu kan, cerita sama diri sendiri, cuma emang diucapkan aja gitu kan. Kalau misalkan dari segi apa namanya cerita sama teman sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak banyak masalah gitu kan, tapi mungkin lebih ke ini sih kan, kalau misalkan karena nggak tahu ya apakah emang akhirnya ada pikiran yang kayak gimana, tapi kayak ada pikiran kayak gini, nggak semuanya harus orang lain tahu, jadi emang harus aku keep aja gitu kan. Tapi mungkin lebih kayak ke over gitu loh pikirannya, emang semuanya emang benar-benar nggak boleh diceritain gitu kan, padahal kan emang ada something ceritanya itu emang harus diceritakan ke beberapa orang gitu. Itu sih. Oke. Mbak Nikmah itu kejadiannya pas SMA gitu ya? SMA mulai dari SMA sampai mulainya SMA sih ingat SMA, mulainya SMA terus sampai kuliah ini. Nah pas kuliah ini Mbak Nikmah ngerasa keganggu nggak atas kelakuannya Mbak Nikmah yang suka ngomong sendiri itu? Kalau dari pribadi aku sih enggak, cuma kadang-kadang orang lain itu kayak nakutin gitu loh, lihat aku malah takut kalau misalkan lihat aku lagi ngomong-ngomong sendiri gitu. Yang kan kadang-kadang kan tadi sebenarnya kan di tempat-tempat yang sepi, cuma kan kadang-kadang juga orang lain kelihatan gitu kan. Oke, nampaknya Mbak Nikmah ini kayak bisa dibilang kayak apa itu, kayak ragu-ragu ya kalau mau cerita ke orang lain, dan terlintas dalam pikirannya tuh kayak nggak semua hal harus diceritain gitu ya. Oke, kan Mbak Nikmah tadi apa tuh kayak ngomongin soal introvert dan extrovert gitu ya, dan banyak tes tuh di internet juga. Mbak Nikmah pernah ngelakuin tes itu juga kah? Pernah sih, cuma aja, cuma iseng. Oh, cuma iseng. Terus hasilnya introvert. Oke. Terus dari hasil tes itu Mbak Nikmah ngerasa ke diri sendiri, kalau diri sendiri ini introvert gitu kah? Apa gitu? Iya sih dan enggak ya. Tapi kan introvert kan emang nggak banyak bergaul ya, kan kalau misalkan banyak banyak obrolan itu, introvert itu bisa extrovert kalau di circle-nya gitu. Jadi emang sebenarnya nggak ada paten introvert extrovert gitu, tapi mungkin kalau misalkan di cocokologi emang kayaknya emang extrovert gitu. Introvert maksudnya. Oke, saya sangat paham kok. Tadi tapi kalau di pertemanan Mbak Nikmah ada persoalan nggak sama temennya gitu sampai nggak mau cerita gitu? Enggak sebenarnya sih, tapi mungkin lebih ke pilih-pilih ya, pilih-pilih teman dekat lah ya, cuma jangan cerita-cerita kayak gitu cuma ke teman-teman dekat aja gitu. Oke, tapi Mbak Nikmah pas saat ini masih berperilaku kayak suka ngomong sendiri lah gitu kalau ada di tempat sepi kayak gitu, masih? Kalau akhir-akhir ini nggak terlalu sih, agak biasa aja. Oke, tapi kalau minggu-minggu sebelumnya itu kayak masih gitu?
Kalau minggu-minggu ingat gak ya? Oh, kalau semester 8 ini deh. Semester 8 enggak sih, kayaknya lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Oke. Reaksinya Mbak Nikmah gimana sih kalau temennya tahu Mbak Nikmah ngobrol sendiri tuh kayak gimana? Kalau itu sih biasanya kadang sempet, kalau misalkan kepergok ya, kalau kepergok kadang-kadang agak kaget kok ternyata ada orang yang ngeliatin aku gitu. Tapi kalau misalkan pas waktu ada orang kayak, ngapain sih kamu ngomong kayak gitu, aku biasanya ini sih apa namanya kayak, iya udahlah, maksudnya kayak nggak yang kepikiran banget deh. Responnya temanku kok kayak gini banget ya gitu, kayaknya nggak kepikiran, tapi cuma dibawa enjoy aja gitu. Oke, jadi apa tuh di sini tuh perilakunya Mbak Nikmah itu ada pas SMA itu dipicu oleh peristiwa kayak ada nih website yang viral-viral buat ngecek apa itu MBTI. Ya MBTI antara extrovert dan introvert gitu ya. Nah Mbak Nikmah iseng-iseng coba, ternyata hasilnya introvert ya, introvert. Terus pas kejadian itu Mbak Nikmah nih sering nih apa itu kayak berperilaku kayak suka ngomong sendiri gitu, apalagi kalau tempatnya kalau sepi gitu ya. Terus terus ada nih suatu saat Mbak Nikmah kepergok sama temennya Mbak Nikmah ini, loh Mbak Nikmah kenapa kok apa itu nggak mau suka ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus responnya temennya itu kayak Mbak Nikmah kayak kaget gitu kalau ada kepergok gitu ya. Terus responnya temennya tadinya gimana? Responnya temennya itu kayak gimana? Kalau teman-temanku, oh iya biasanya kaget dan bertanya-tanya. Gitu sih. Oke. Terus teman-temannya gitu nanyain ke Mbak Nikmah kalau ada apa-apa masalah gitu cerita ke aku gitu, pernah kayak gitu nggak? Enggak ya, pernah aja sih sebenarnya. Cuma kan itu something yang apa ya, kalau misalkan pas waktu kejadiannya ya, kejadian kepergoknya itu sebenarnya bukan yang kayak kalau misalkan ada masalah cerita aja, nggak kayak gitu. Jadi kayak pas waktu kayak something aneh gitu kan, aneh ya, maksudnya kan di apa namanya, di beberapa orang mungkin kayak terlihat aneh gitu kan kalau misalkan ngobrol-ngobrol sendiri. Makanya mungkin lebih ke situ sih, mau tanyakan kok bisa gitu loh, apa namanya, kamu itu ngobrol sendiri gitu, gak ada orang yang ngobrol sama kamu gitu. Oke. Tapi Mbak Nikmah sering kayak terpikirkan nggak kalau kayak terpikirkan di pikiran orang-orang, oh pasti Mbak Nikmah ini orang aneh gitu, suka ngomong-ngomong sendiri di tempat sepi gitu? Iya dan tidak. Iya, karena itu emang akhirnya apa namanya, kayaknya emang orang kalau misalkan dilihatin fakta kayak gitu emang mungkin aneh gitu. Tapi kalau enggak, karena emang dari sudut pandang aku emang udah apa ya bahasanya ya, emang kayak gini gitu. Ya gimana sih itu, apalagi ini sih pas waktu ternyata kalau misalkan kan aku sempat tuh pernah lihat di sosmed gitu kan, kayak di FYP ternyata ada beberapa orang yang sama halnya kayak gitu. Misalkan kayak di atas motor ngobrol-ngobrol sendiri. Terus habis itu pas waktu lagi jalan-jalan ternyata emang lagi ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi kayak emang ternyata ada fakta kayak aku juga di luar sana gitu. Tapi mungkin kalau misalkan di apa namanya, di teman-temanku ini kayak mungkin masih baru pertama kali aku gitu. Oke. Mbak Nikmah kadang-kadang lihat ya di sosmed gitu kalau ada orang yang suka kalau POV gitu ya, suka ngomong-ngomong sendiri gitu. Dan itu pun pas Mbak Nikmah lihat itu, Mbak Nikmah ngerasanya oh ternyata nggak Mbak Nikmah sendiri yang ngelakuin hal itu. Oke. Pas itu Mbak Nikmah pernah kepergok sama orang tua juga kah? Kalau orang tua enggak, sejauh ini sama teman-teman kos, mungkin teman-teman SMA ya. Pas waktu itu kan SMA-nya lagi pondok kan gitu. Kalau misalkan sama orang tua kayaknya tidak sama sekali ya. Kalau misalkan di keluarga kan lingkupnya kecil tuh, terus habis itu kan bareng kan, kayak lebih banyak waktu untuk bersama dan lain-lain. Jadi kayaknya emang sedikit
lebih sedikit lagi. Jadi kayak seringnya kan kadang di sekolah atau di kampus atau di pas waktu merantau gitu kan. Oke, jadi dari sikap Mbak Rimah ini pas ngomong-ngomong sendiri itu nggak di lingkungan kalau di lingkungan keluarga enggak ya? Enggak sih, lebih banyak enggak kayaknya. Lebih banyak enggak. Oke, bahkan hampir nggak pernah ya? Mm-mm. Oke, terus nih harapannya Mbak Dikmah untuk menghilangkan kayak perilaku kayak suka ngobrol-ngobrol sendiri tuh kayak gimana sih, kayak maunya Mbak Dikmah itu kayak ke diri sendiri. Oh, aku kalau ada apa-apa pengen cerita ke temen biar nggak suka ngobrol sendiri gitu. Gimana harapannya Mbak Dikmah? Harapannya harapannya apa ya? Enggak kan tadi karena tidak, kan sebenarnya ini bukan sebuah, kalau menurutku pribadi kan sebenarnya bukan persoalan, bukan masalah yang harus diselesaikan gitu. Karena jujur kalau misalkan aku sendiri emang enjoy melakukan hal seperti itu gitu. Jadi bukan sebuah yang apa namanya kayak ini harus diselesaikan, harus dihilangkan, dan lain-lain. Sebenarnya enggak kepikiran ke situ sih, tapi mungkin lebih ke ini sih kan tadi kalau misalkan mungkin intensitas kali ya, intensitasnya biar yang nggak terlalu sering, atau kan kalau misalkan terlalu sering kan emang something yang terlalu itu kan pasti nggak baik gitu kan. Nah itu mungkin sih biar nggak yang terlalu seringnya gitu. Oke, biar nggak terlalu sering kan bisa dalam artian Mbak Rimah ini ingin mengurangi perilaku kalau yang kayak gitu. Oke, saya sangat paham kok kalau perilaku, kalau kita mempunyai perilaku kayak gitu sih emang kayak gimana ya, kayak terkesan kita orang aneh nggak sih kalau kayak gitu. Oke, kan Mbak Nikmah ini seringnya pas SMA, kalau enggak pas mondok ya, pas mondok juga ya, pas mondok itu enggak teman-teman pondoknya tahu nggak kalau Mbak Nikmah kayak gitu? Nah, teman sekamar sih lebih tepatnya. Teman sekamar. Terus responnya dia gimana? Kaget dan kayak bukan aneh sih, lebih ketakut ya mereka ya kayaknya. Kayak mungkin kalau karena di pondok ya, jadi mikirnya kayak aku ngobrol sama yang nggak tampak gitu. Takutnya itu pikiranku sendiri sih kepada mereka gitu kan. Soalnya kan mereka juga apa namanya, mereka tuh cuma takut tapi kayak dibuat bercanda gitu loh. Gitu, jadi kayak nggak yang serius-serius amat gitu. Tapi kalau misalkan aku kaitin sih kayaknya takutnya mungkin lebih ke situ. Kayak takutnya aku tuh ngobrol sama emang yang nggak tampak gitu. Padahal kalau misalkan dia kan udah pernah aku counter kan kayak enggak kok, aku emang ngobrol-ngobrol sama adik aku sendiri, bukan aku juga nggak bisa lihat hal-hal yang gaib-gaib itu, jadi tenang aja gitu. Itu sih kalau ke teman-teman pondok sama itu. Oke, bercandanya tuh dibuat kayak gimana? Bercandanya kayak takutnya tuh bukan kayak takut yang serius gitu loh. Kayak cuma takut tapi enggak, ini aku udah tenang lah aku gitu loh. Kayak teman-teman tuh kan juga udah pada kenal kan, kayak aku itu bukan orang yang kayak gini, bukan orang-orang yang emang bisa lihat hal-hal yang gaib. Jadi emang kayak itu cuma ketakutan yang cuma bentahan doang. Ternyata habis itu nggak takut lagi gitu. Soalnya emang ini kebiasaannya Nikmah aja gitu. Oke, lebih ke meyakinkan ke temennya bahwa Mbak Nikmah tuh nggak bisa kayak lihat begitu kan, kayak terus kayak gitu ya. Oke, Mbak Nikmah kadang-kadang ngerasa capek nggak sama tingkahnya Mbak Nikmah seperti itu? Capek sih paling pas waktu sering-seringnya sih, kayak yang sering-sering. Kalau misalkan pas waktu biasa aja kayak emang ya nggak yang terlalu banyak, itu biasa aja gitu. Capeknya ini dalam bentuk gimana Mbak? Entah itu Mbak Nikmah suka sedih sendiri ataupun kayak suka ngelamun, kayak gimana gitu? Capeknya adalah lebih ke capeknya adalah mungkin lebih ke karena akhirnya enggak sih, bukan ke situ sebenarnya. Kalau capeknya sebenarnya karena kan masih ada mindset ya, kalau misalkan terlalu sering itu gak baik gitu. Jadi kayak emang gak harusnya sih aku terlalu sering ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi kayaknya emang capeknya mungkin lebih ke situ
kali ya. Jadi kayak ini nggak benar tapi harus Oh. emang harus dikurangin gitu. Oke, itu berarti udah secara otomatis kesadaran dari pikiran Mbak Nikma sendiri gitu ya. Oke, berarti capeknya nggak dalam bentuk kayak oh aku ini capek sama diriku sendiri kayak gini kayak gitu. Kayaknya enggak sih, soalnya kalau misalkan sedih senang kayaknya masih bisa dibagikan ke beberapa orang, jadi nggak yang terlalu menyampaikannya gitu. Oke, dari permasalahannya Mbak Nikmah nih, Mbak Nikmah mau coba nggak ngikutin aku, ngikutin kayak afirmasi positif ke diri sendiri gitu. Boleh. Nanti aku buat simple aja gitu ya, kayak kayak misal Mbak Nikmah niruin aku kayak gampang-gampangnya gitu. Apakah paham? Oke, Mbak Nikmah punya idola nggak? Rasulullah. Oke, kalau Rasulullah tuh kayak panutan banget gak sih? Kalau dalam kehidupan manusia itu. Oke, sekarang apa sih yang Mbak Nimah pelajari dari si Rasulullah itu? Kayak kehidupan sehari-harinya gitu. Kalau dari kehidupan ini sih, mungkin beliau itu kan sangat penyayang. Oh, penyayang. Ya kan, beliau itu kan sangat kalau misalkan sangat bisa menempatkan beliau dirinya itu pas waktu sama sahabat itu harus kayak gimana, pas waktu sama keluarga itu beliau harus jadi kayak gimana, pas waktu jadi benar-benar perannya itu detail banget gitu kan. Jadi pas waktu sahabat benar-benar detail perannya beliau sebagai sahabat juga gitu kan, bukan sebagai orang tua atau bukan sebagai ayah, tapi ketika hanya sama di dalam rumah, ketika hanya sama keluarganya, ya beliau mendapatkan diri sebagai ayah, sebagai partner gitu kan, kayak jadi benar-benar detail gitu dari segi peran. Oke, mungkin dari apa itu ya tadi yang dijelaskan sama Mbak Nikmah sama yang idolanya terus Rasulullah itu ya. Sekarang kita mau terapin nih ya Mbak Nikmah, bisa ikutin aku ya. Jadi kayak ini bisa aku mulai ya? Boleh. Oke. Aku berjanji pada diriku sendiri. Untuk lebih baik lagi ke depannya. Apapun keadaannya. Tanpa menyakiti hati siapa orang lain dan tanpa menyakiti hati orang lain dan bisa bertindak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Oke, tepuk tangan juga buat Mbak Nikmah dan aku. Oke, Mbak Nikmah kira-kira udah ngerasa belum kayak oh ini kedepannya aku udah tahu nih sikap yang harus aku lakuin ketika bersosialisasi dengan teman ataupun ketika menyendiri gitu, udah ada gambaran belum? Sedikit. Oke, apa tuh gambarannya buat kedepannya? Gambarannya berarti tadi kalau misalkan mau mencontoh Rasulullah, berarti memang benar-benar harus peran tadi benar-benar hanya menjalankan peran itu seoptimal mungkin gitu. Kalau mungkin tadi ternyata teman-temanku ada yang kayak tadi respon kayak takut atau apa karena hanya aku ngelihat ngeliat aku yang ngobrol-ngobrol sendiri, terus habis itu responku kayak udahlah terserah aku, kan ini emang aku gitu kan. Itu kan salah satu yang bukan salah sih, tapi mungkin lebih ke kurang tepat kali ya, karena tidak bisa menjawab ke takutan si temanku ini gitu ya. Jadi mungkin lebih ke akhirnya mungkin lebih individualisnya sih, berarti akhirnya lebih bilangin dikit-dikit. Oh, jadi lebih bijak lagi ya dalam berteman gitu. Oke. Kayaknya ini udah sesi counselingnya udah mau habis nih Mbak Nikmah. Iya. Udah 30 menit aja nih, gak kerasa, ya ampun. Apa Mbak Nikmah mau berkelanjutan di minggu depan kah? Apakah Mbak Nikmah berkenan untuk melanjutkan? Saya juga ingin melihat progresnya Mbak Nikmah itu seperti apa gitu. Apakah Mbak
Boleh, kalau ada waktu nanti tinggal dibicarakan, dijanjikan. Oke, kita lanjut di grup WhatsApp ya buat beritahu buat kabar-kabar gitu. Oke. Oke, sekian. Terima kasih atas apa tuh kepercayaannya Mbak Nikmah telah berkonseling kepada saya ini dan telah bercerita sebanyak mungkin ya, itu ceritanya udah banyak banget loh Mbak Nikmah. Bagus. Bagaimana perasaannya Mbak Nikmah setelah melakukan sesi konseling ini? Lumayan seru sih. Oke, seru ya. Oke, minggu depan kita lagi ya Mbak Nikmah. Boleh. Oke, sebelumnya saya ingin mengakhiri sesi konseling ini. Terima kasih lagi atas partisipasinya Mbak Nikmah karena telah bercerita dan berbagi keluh kesahnya pada saya. Baiklah, saya akhiri. Selamat berjumpa di minggu depan ya Mbak Nikmah. Semoga Mbak Nikmah lebih plong lagi ya perasaannya. Oke, sekian sesi konseling ini saya akhiri. Saya Dewi Septiani sebagai konselor pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.